Jadi di sini ada ditugaskan Pak Nando dan juga Pak Tony dari bagian Sosbud. Ini beliau akan menjelaskan bagaimana proses penyusunan perencanaan dalam arti RPJM, FKPK dan juga RPJM yang sesuai dengan aturan yang di atas. Kabupaten Nabire kita sudah membuat peraturan Bupati nomor 3 tentang pedoman penyusunan dokumen-dokumen itu. Tentunya dokumen itu disusun berdasarkan juga peraturan di atasnya. Salah satunya, salah duanya itu pedoman Permendagri 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa, kemudian mengacu juga pada peraturan Menteri Desa, Percepatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 21 tahun 2020 tentang bagaimana proses penyusunannya. Nah, mungkin di sini dari Bapeda akan coba menjelaskan bagaimana secara normatif perencanaan itu disusun. Arti ini mulai dari untuk dokumen-dokumennya seperti apa, mungkin teknisnya itu di dalamnya disampaikan. Nah, kemudian di sini ada pentingnya data dalam perencanaan. Ya, kita tahu bahwa di kampung juga ketika menyampaikan program dan kegiatan juga sekarang tidak hanya secara partisipatif dalam arti undang masyarakat oke ini yang mau diusulkan, tapi ada juga namanya SDGs, IDM, data-data itu yang dilihat. Kemudian juga Kabupaten Nabire juga kita ada punya aplikasi atau sistem informasi orang Papua. Nah, di sini juga bisa dilihat kebutuhan apa fasilitas yang dulu sehingga bisa pembangunan terarah. Mungkin seperti itu. Sebelum menyampaikan materi, mungkin Pak Nando dan juga Pak Tony bisa memperkenalkan diri kepada 72 kepala kampung, kemudian juga ada para pendamping, supaya kita bisa saling mengenal. Mungkin waktu kami. Baik, selamat siang. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya memperkenalkan nama saya. Saya menangkap saya Fernando Mubarak. Saya staf di bidang Sosbud. Jadi saya diperintahkan oleh pimpinan saya untuk menggantikan beliau karena beliau ada kegiatan sehingga beliau tidak dapat hadir. Maka beliau memerintahkan saya dan rekan saya Tony untuk menggantikan beliau di sini untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Mungkin itu dari saya. Kami akan mencoba menyampaikan pentingnya data. Kalau dalam perencanaan kami di Bapeda, data merupakan sumber yang sangat penting dalam sebuah perencanaan. Karena perencanaan tanpa data maka akan sia-sia. Kita tidak akan mencapai target yang kita inginkan dalam pembangunan di kabupaten pada umumnya. Jadi kalau kita tidak mempunyai data, sasaran yang kita tuju juga tidak akan kita penuhi. Sehingga data itu sangat penting. Data merupakan, kalau mau dibilang itu harta bagi orang perencanaan, itu modal. Sehingga di sini Bapak Ibu dalam perencanaan data merupakan catatan atas kumpulan fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan kondisi keadaan suatu kampung untuk dijadikan bahan rekomendasi sebagai target-target dalam perencanaan pembangunan berskala kampung.
Jadi di kampung pasti ada yang mengumpulkan data. Yang kami tahu di Bapeda itu P3RD, mereka yang mengumpulkan data dan menyusun program. Itu yang kami tahu. Sehingga di sini kalau kita merencanakan satu program kegiatan, contohnya ya KPK kampung, tanpa data berarti kita tidak akan bisa melaksanakan itu. Karena kita untuk mencapai suatu kegiatan target itu, seumpamanya di kampung Kibul, kita perlu data kemiskinan, berapa keluarga yang miskin, apa saja yang harus kami lakukan. Seumpamanya mereka punya rumah tidak layak huni, targetnya seumpamanya ada 20, target tahun ini 5. Kita selesai 5 itu dulu, 5 keluarga itu kita buat mereka punya rumah. Target ke depan lagi 5. Jadi mungkin dalam 1 tahun kita targetnya 5 sampai 3 tahun tuntas begitu. Jadi kalau kita tidak punya data seperti yang tadi saya sebutkan, maka kita tidak berhasil. Walaupun uang banyak datang di kampung, tapi pembangunan itu tidak akan jalan. Kita hanya berputar di situ saja, orang-orang itu saja yang dapat. Akhirnya terjadi perselisihan antara warga kampung. Karena setiap pergantian kepala kampung pasti dia punya keluarga, orang-orang terdekat yang dia memberikan bantuan itu. Jadi mulailah dari sekarang, saya harap dengan pelantikan bapak-bapak kepala kampung, ibu sekalian yang ada ini dipercayakan oleh masyarakat kampung untuk membangun di kampung ini dapat memberikan perubahan di kampung, supaya masyarakat lihat, oh begini, berarti kita tahun depan kalau ada pemilihan kepala kampung lagi, kita pilih mereka lagi, karena mereka yang pantas menjadi pemimpin di kampung ini. Kita buat yang terbaik buat masyarakat kampung kita. Jangan kita jadi kepala kampung terus saya jadi kepala kampung, saya punya staf, anak dua, terus orang-orang yang pilih saya pastikan. Next. Ini data dijadikan sebagai dasar acuan dari perencanaan yang telah saya sebutkan tadi. Data memberikan gambaran umum dan informasi bagi masyarakat dalam membuat suatu perencanaan. Itu yang kita biasa pakai di Bapeda. Next. Di sini kita masuk terkait Pergub nomor 3 tahun 2002. Bapak Ibu, dalam Pergub nomor 3 tahun 2022 itu mengeluarkan dokumen atau mengatur tentang penyusunan RPJM kampung dan RKPK kampung. Di sini perencanaan pembangunan kampung berjangka meliputi RPJM kampung itu 6 tahun ya di kampung. Kalau RKPK 1 tahun. Bapak Ibu, kalau kami di Bapeda biasanya kami buat RPJM baru kami buat RKPD. Kami tidak langsung buat RKPD. Jadi ada RPJM ini dia melahirkan RKPD sama dengan kampung. RPJM itu dibuat dulu baru keluar RKPK. Begitu. Karena RPJM itu bersifat 6 tahun, setiap tahun kita merencanakan pembangunan berdasarkan RPJM kampung itu, tidak keluar daripada apa yang sudah kita buat dalam RPJM. Mungkin ada hal-hal yang mendesak bisa kita tambahkan, tapi apa yang sudah kita putuskan dalam RPJM itu yang kita buat. Program kegiatan yang sudah kita putuskan dalam RPJM kampung itu yang kita buat. Dan kalau menurut mentor saya di Bapeda,
ah, setiap kita menyusun RPJM itu berdasarkan masalah di kampung atau di kabupaten. Itu kita lihat persoalan di dalam kampung dulu, baru kita tuangkan dalam satu dokumen. Kita tidak asal buat begitu. Kita ada punya dasar yang kita buat sehingga ke depan kampung itu dari tidak layak menjadi layak begitu. RKPK ini di dalam dokumen atau perbu dia terdapat dalam bab 2 tentang perencanaan pembangunan kampung. Itu pada pasalnya yang keempat dia termasuk di dalam sistematika penyusunan RPJM dan RKPK juga ada di perbu. Itu sudah tertuang di dalam. Jadi ketika Bapak mereka menyusun RPJM kampung, mungkin tahun ini Bapak dorong belum menyusun, tetapi saya harap di tahun depan nanti setelah Bapak dorong menjalani pemerintahan tahun depan, mereka sudah harus bisa membuat RPJM kampung dan RKPK. Kami dari Bapeda mengharapkan supaya ada keputusan atau salinan dokumen yang kami terima di sana, supaya kami pelajari dan mungkin kalau dalam penyusunan kami dari Bapeda juga bisa terlibat dalam penyusunan dokumen tersebut. Ini merupakan gambaran atau siklus perencanaan pembangunan desa. Dari pemantauan, pengkajian dan perencanaan pembangunan sampai terakhir penyusunan RKPK desa. Bapak-bapak, saya harap dengan apa yang saya sampaikan ini, Bapak-bapak sudah ada gambaran caranya bagaimana nanti ke depannya mereka menyusun program kegiatan di kampung. Tadi yang saya usulkan, Bapak, sebelum mereka menyusun RKPK, mereka sudah punya data. Data itu penting sekali. Data keluarga miskin, data anak-anak yang stunting, karena stunting ini merupakan program nasional yang ditugaskan langsung oleh Presiden. Itu sampai tingkat kampung dan dananya juga ada di tingkat kampung. Jadi Bapak Ibu mereka harus tahu berapa anak yang stunting di kami punya kampung gitu. Supaya kami nanti dari Bapeda juga ada terlibat dalam tim stunting itu. Ketika kami datang ke kampung Bapak Ibu sekalian, ada data yang kami dapat. Begitu. Berapa anak yang kekurangan gizi, ibu hamil, dan saya harap waktu kemarin itu kami ada evaluasi di BPMK. Itu kami evaluasi kegiatan. Itu ada kegiatan yang saya lihat belum tepat. Artinya penerima manfaat itu mendapat lebih kecil dari pengguna atau pelaksana kegiatan. Jadi kalau bisa Bapak Ibu dalam penyusunan program itu harus balance. Dia tidak satu turun satu naik, dia harus sama supaya apa yang menjadi kerinduan dari masyarakat ini mereka melari kemana. Dari pemerintah sudah turunkan dana yang sekian banyak ke kampung. Kalau Bapak mereka menyusun program kegiatan sesuai dengan apa yang diharapkan, mungkin tidak ada orang yang susah berteriak lagi di jalan. Gitu. Karena dana itu banyak. Cuman cara bagaimana kita melihat sasaran mana yang harus kita selesaikan. Jadi apa di kampung itu setelah kita musyawarah timbang muskam ini kan juga harus
merumuskan sesuatu gitu. Nah, mereka harus melihat. Kalau di kabupaten lain, saya kasih contoh di Kabupaten Biak, itu dana kampung ini bermanfaat sekali. Jadi saya contohkan di saya punya mama punya kampung, itu janda sampai ini semua dapat rumah dibangun, sampai nelayan dikasih motor, semua dikasih, tidak ada yang tidak, sehingga tidak ada kecemburuan antara pihak satu dan pihak yang lain. Jadi itu yang saya harapkan dari Bapak Ibu, ketika dipercayakan untuk mengelola dana desa ini, kelola dengan baik untuk pekerjaan demi masyarakat, bukan untuk kepentingan Bapak dan golongan Bapak, kepentingan kita Bapak saja. Itu nanti akan seperti tadi Bapak dari Kejaksaan bilang, selesai masuk, karena tidak ada yang Bapak buat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dari nanti tanya jawabnya setelah ini. Ini selanjutnya juga silakan Ibu Antari dari Ibu. Oh iya. Bapak Ibu ya punya pertanyaan nanti juga tampung dulu, dalam hati dulu, nanti ditulis, nanti sama-sama dengan pertanyaan karena hampir sama terkait dengan perencanaan. Ya, baik Bapak Ibu, selanjutnya ini materi dari Bu Antari. Bapak Ibu mungkin yang lama mungkin sudah kenal, mungkin ada juga yang baru. Mungkin iya. Di sini sebelum Ibu menyampaikan materi mungkin bisa ini ke audiens. Ya, baik, terima kasih Pak Pedro. Selamat sore semua. Luar biasa. Nama saya Adrian Lipi. Saya tugas di Kabupaten Nabire sebagai tenaga pemberdayaan masyarakat di kabupaten. Apa lagi? Saya sudah berkeluarga, anak saya juga. Sudah sehat. Masih cantik. Ya, baik. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan salah satu materi terkait integrasi SDGs desa, IDM dan penanggulangan stunting dalam perencanaan pembangunan serta prioritas dana desa 2023. Saya bingung ya, jadi grogi dari kepala kampung yang baru. Tenang. Ya, Biasa ini saja. adalah regulasi yang berbicara terkait atau peraturan berbicara terkait dengan pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dalam Permendes 21 tahun 2020 yang mengatur terkait dengan perencanaan. Di pasal 22 ayat 4 berbunyi RKP desa atau RKP kampung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Sekarang sudah bulan, berarti kita terlambat. Mohon izin, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kampung yang baru, tugas tanggung jawab penyusunan pelaksanaan Musrembang atau penyusunan RKP itu bukan tugas tanggung jawab kami. Kami hanya membantu, mengingatkan, memfasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk ini
perlu laksanakan ini. Jadi kalau ada pertanyaan, ini yang saya alami ya, Mas Sulaiman kembali. Ibu datang ke sini sudah diperintahkan oleh kepala DPK atau tidak? Yang itu siapa ya kira-kira? Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan pasti belajar terkait pemerintahan kampung seperti apa. Bapak dalam Januari sampai dengan Desember harus lakukan apa. Salah satunya ini di bulan Juli tahun depan, Bapak nanti sudah punya bikin apa namanya rencana kerja KPR. Tahun depan itu sudah direncanakan mulai dari Januari sampai dengan Desember untuk kerja apa. Lanjut ya. Ini konsep dasar SDGs desa. Ada yang tahu atau tidak? Kalian barang baru kah atau yang baru mungkin baru tahu ya? Yang sudah lama pasti sudah bisa. Karena ini kita laksanakan terkait dengan SDGs desa ini mulai di 2000 berapa? 21 lah 20. 2020. Satu kan? Iya, baik. Konsep dasarnya ini. Saya tidak bisa baca dari sini. Bayangkan jika ada warga desa bertanya kepada Anda, apa itu SDGs desa? Ada saya. Atau pada saat kita di kampung, kamu bicara SDGs desa ini apa kan? Dan untuk apa penataan SDGs desa ini dilakukan? Nah, ini ada dia punya apa jawaban? SDGs desa adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Bu, aku sudah bahasa Inggris. Mungkin sampai bisa jawab. Bantu saya, teman-teman pendamping. SDGs apa? Sustainable Development Development Goal. Terima kasih. Jelaskan. SDGs. Oh dia ya, maaf Bu. Salah. Iya, itu SDGs desa merupakan upaya terpadu yang dihadirkan sebagai alternatif aksi percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat kampung atau di tingkat desa. Urgensi SDGs desa bagi pemerintah desa dan warga desa yang pertama itu sebagai instrumen perencanaan pembangunan desa agar tepat sasaran karena didasarkan pada data dan kondisi real masyarakat. Kenapa dibilang data dan kondisi real masyarakat? Ada yang bisa bantu saya pada saat proses pendataan itu yang diambil di kampung, mungkin yang lama ya, kalau yang baru mungkin baru belum tahu prosesnya seperti apa. Data-data yang diambil itu apa saja? Sampai mereka bilang data real. Jumlah penghasilan keluarga, berapa banyak pertanyaan? Hampir 400 ya? Pertanyaan mulai dari kuesioner individu per orang, kemudian kuesioner keluarga, RT, desa. Semua tahu. Duduk sudah ya? Ya, itu kenapa sampai dibilang real? Karena data yang diambil sudah sampai di dalam keluarga, di dalam kehidupan keluarga sampai yang penghasilan dari Bapak bilang. Kemudian yang berikut itu umumnya rencana pembangunan yang tidak didasarkan pada data yang akurat akan menghasilkan pembangunan yang tidak tepat sasaran. Tadi yang Bapak dari Bapeda sudah sampaikan. Kalau data tidak jelas, pasti usulan asal-asalan. Yang berikut sebagai sarana untuk membangun kesadaran kritis masyarakat desa untuk turut serta berpartisipasi dalam setiap tahapan proses perencanaan pembangunan di desa. Pada saat mereka memberikan data, ketika Bapak Ibu tanya, Bapak penghasilannya berapa per bulan, begitu ya, waktu mengambil data. Ada yang mau kasih tidak? Ditanya penghasilannya, tidak ya? Nah itu nanti gimana caranya pemerintah kampung. Kemudian sebagai salah satu proses demokrasi di desa dan proses pembelajaran serta pendewasaan bagi masyarakat desa melalui kepemilikan dan pemanfaatan data desa.
urgensi SDGs bagi PPP atau teman-teman pendamping sebagai alat utama untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari data SDGs itu kita bisa tahu kampung ini apa-apa. Nanti sebenarnya kita belajar. Yang berikut sebagai alat utama urgensi SDGs desa bagi pemerintah pusat sebagai basis perumusan kebijakan. Jadi data yang ditampilkan ini kita data ini online. Teman-teman enumerator atau pendata di kampung, kemudian kepala kampung nanti bisa membuka. Aplikasi ini belum kita update terkait dengan kepala-kepala kampung yang baru, sehingga nanti data-data kita harus masuk usernya pakai bapak pilih dan nomor HP bapak masing-masing. Nanti baru teman-teman nanti minta untuk berbahagi data yang sudah ada. Kita lanjut ya. Apa itu tulisan di atas? Desaku terdepan dalam pelayanan. Oh itu sudah tadi bawa. Siap-siap besok di RPJK visi-visi harus diisi. Nah, Pak Gubernur tolong bantu. Aduh, kemarin waktu pemilihan visi bilang apa ya? Nah ini, apa visi desa Bapak? Dia bilang, desaku terdepan dalam pelayanan. Kata dia ya, kita tahu desa mana. Nah, desaku terdepan dalam pelayanan. Yang dimaksud terdepan adalah menggunakan data yang valid, paling cepat, paling tepat waktu, paling berkualitas, dan semua desa di kampung kepada masyarakat umum. Jadi kita harapkan data di kampung itu ketika dari Bapak nanti dari Bapeda ketika perencanaan 2024 ada perencanaan kampung untuk 2024 yang mau diajukan ketika disediakan kabupaten 35 menit langsung keluar. Itu yang dibilang cepat. Tapi kalau ditanya nanti kapan, aduh kami musyawarah ulang lagi dulu. Aduh. Kemudian yang dimaksud pelayanan adalah pelayanan kepada warga desa dan masyarakat lain terkait dengan kebutuhan jasa administrasi, pemerintahan, informasi pembangunan, akses sosial kemasyarakatan, dan akses peningkatan pendapatan warga desa. Ya ini ketika kepala kampung dia bilang desa itu terdepan dalam pelayanan. Banyak yang nanti visinya apa sih nanti tidak kita lihat ya RPJK besok. Nah, ini salah satu contoh kampung di Nabire yang datanya kita anggap sudah mulai mendekati sempurna, tapi belum semuanya terinput. Saya ambil contoh nih, bukan karena saya tahu wilayahnya ya, jadi karena itu yang biasa saya buka jadi. Capaian SDGs untuk Kabupaten Nabire, Kecamatan Mora, Distrik Mora dan Desa Mor. Di dalam data yang kita input atau perencanaan atau data yang kita buat di dalam aplikasi SDGs ini, dia akan mengeluarkan 18 capaian. Yang tadi Bapak Ibu bilang penghasilannya, apa lagi? Saya lupa. Kesehatannya, pendidikan, tempat tinggalnya, jarak dari rumah ke sekolah, hasilnya adalah ini. Yang pertama itu desa tanpa kemiskinan. Kemudian yang kedua, saya belum tahu. Yang kedua, desa tanpa kelaparan. Yang ketiga, desa sehat dan sejahtera. Yang keempat, pendidikan desa berkualitas. Kemudian yang kelima, yang keenam, desa layak, air bersih dan sanitasi. 18 ini adalah hampir semua dalam kebutuhan desa yang sudah pemerintah pusat buat bahwa ketika data-data itu diambil, dia akan dijawab dari masing-masing. Ini capaian 18-nya
di kampung Mor. Dia punya capaian desa tanpa kemiskinan itu 72,8%. Artinya di sana sudah banyak yang miskinnya sudah lebih sedikit. Seperti itu, baca data ini tidak semuanya 100% itu baik. Ada yang harus diturunkan, seperti misalnya kesehatan masyarakat di situ. Yang menderita penyakit malaria ada 50, tapi harus diturunkan sampai dengan 0. Seperti itu. Itu data yang kita baca. Yang berikut ini per capaian tingkat kemiskinan di Kampung Mor tadi 72,8%. Nah, di dalam capaian nomor 1 ini ada beberapa poin yang nanti menjadi usulan atau kegiatan yang akan muncul. Di sini tingkat kemiskinan desa mencapai 0%. Karena dianggap sudah tidak ada nih, capaiannya 0. Di sebelah ada data existing, berarti 248 jiwa yang masih harus diperhatikan oleh pemerintah kampung. Kemudian tingkat kemiskinan ekstrim desa mencapai 0%, ini masih ada. Terhitung 0,81, data existingnya 245 jiwa. Ini data yang diambil dari hasil penginputan di dalam aplikasi SDGs. Nanti tinggal disinkronkan dengan pada saat Bapak Ibu dalam musyawarah. Menangkai data ini, jangan sampai yang input data lagi asal input lagi. Nah, dia tidak sinkron. Nah, itu yang Bapak Ibu nanti data ini bisa diambil dan dicek kembali. Yang bisa ambil ada admin desa. Admin desa siapa? Kepala kampung. Nah, ini tadi yang desa tanpa kelaparan. Kemudian yang berikut ini desa sehat dan sejahtera. Di sini ada terkait dengan BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk. Di Mor sudah semua kampung yang punya BPJS Kesehatan. Yang belum, berarti data salah kan? BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk. 98% ya. Sudah ini tinggal 248 jiwa yang belum punya. Nanti tinggal coba kita sinkronkan dan data realnya. Yang berikut, nah ini adalah analisa rekomendasi. Di sini akan muncul kegiatan dari setiap capaian, mulai dari capaian pertama sampai dengan 18, akan terlihat kegiatan-kegiatan apa, nama programnya apa, kemudian mendukung SDGs berapa, yang berikut data existingnya atau dia harus diselesaikan berapa banyak, target capaian tahunnya. Jadi data SDGs ini sudah akan memunculkan setiap tahun anggaran harus berapa yang Bapak mereka harus melayani masyarakat. 2022, 2023 ini sampai dengan 2030. Kalau kepala kampung sampai 6 tahun sampai kapan? 2028. Nanti sinkronisasi data terkait pembuatan PJP kita sampai di sini ya. Betul kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulainya kapan ya? Nanti PJP-nya 2023. Berarti yang 2022 ini kemarin waktu pada saat musrembang kampung, Bapak dong sudah sinkronkan ya? Ya sudah lewat ya. Yang 2023 sudah sinkronkan dan data musyawarah kan tidak kemarin. Yang sudah musyawarah. Tidak ya, tidak tahu ya. Nanti depan kita mulai dengan 2024 ketika Bapak Ibu kita sudah bikin RPJK. Nanti selesai di 2028 ya, PPJK 6 tahun. Artinya sudah ada data awal yang akan dibahas di dalam musrembang PPJK. Jadi data analisa rekomendasi yang sudah ada di dalam aplikasi SDGs. Yang bisa ambil ini siapa? Saya sudah.
Yang bisa ambil cuma kepala kampung. Kemudian nama-nama yang sudah terinput juga yang bisa ambil cuma kepala kampung. Ketika ada permintaan data dari siapapun, Bapak Ibu harus sampaikan kepada kepala kampung. Kalau misalnya ke aparat, ada dari dinas mana, ada pendataan, tolong sinkronkan juga dengan data yang ada di kampung supaya kita punya data tidak salah. Seperti itu. Nah, ini adalah bahan dari Siskeldes atau parameter bidang kegiatan. Dari kegiatan yang tadi, dari keluar dari SDGs, yang ini nanti masuk di kode akun berapa di Siskeldes, di aplikasi untuk kegiatan misalnya apa ini? Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%. Kalau ini menjadi prioritas, nanti masuk di Siskeldesnya bagaimana? Nah, ini dia punya apa nih kode-kode kegiatan di dalam aplikasi Siskeldes yang selama ini dipakai. Nanti ada dia punya sinkronisasi ini Siskeldes. Kemudian ini adalah goal nasional di Kementerian Desa. Ini adalah berpikir penyusunan RKPDes tahun 2022 yang kemarin berbasis SDGs dan IDM. Jadi kita mulai dari data yang kita sudah punya di kampung, dari SDGs desa 1 sampai 1 capai 2 dan 3, desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, dan desa sehat sejahtera. Dia akan mengeluarkan kondisi terkini. Nah, dong melihat ini contoh ya, ini kondisi terkini pandemi COVID yang kemarin di 2022. Kemudian kebijakan supradesa itu apa? Istilah baru lagi ya, mati. Harus banyak belajar. Supradesa itu adalah orang-orang yang pemerhati atau orang-orang yang ikut di dalam proses-proses di dalam kampung. Ya, bisa juga dikatakan relawan. Kemudian berikut potensi anggaran. Nah, dari sini akan muncul masalah. Kenapa ada mungkin masalah sosial dan ekonomi? Ketika orang pandemi itu ada, kenapa sampai dikasih BLT? Karena ekonomi mereka berkurang. Kemudian dari proses ini, saya bisa baca. Ada yang bisa baca nih? Ini akan kebijakan pembangunan 2022. Nah, ketika kita sudah punya data, dia akan disinkronkan dengan data IDM. Data IDM ini apa? Ada yang tahu? Indeks desa membangun. Indeks desa membangun. Di dalam indeks desa membangun ada berapa kategori? Ada sampai bisa bilang Bapak dong punya desa itu tertinggal, sangat tertinggal, kemudian apa lagi? Maju, berkembang, mandiri. Itu ada perhitungan yang ada rumusan yang dibuat, nanti akan ada berhitung dari indeks kesulitan, indeks sosial, dan ada berapa? Ada 3 loh. Jadi pendataan dan pokok-pokok pikiran dari BPD, kalau kita bamuskan atau BPK di sini, ini semua data dirampung dari data SDGs, data IDM yang diinput di dalam aplikasi IDM di Kementerian Desa itu sama dengan data yang ada di SDGs desa. Di situ ada jumlah penduduk, di situ sudah ada apa saja yang sudah dibangun di kampung tersebut, sehingga dia bisa melihat nanti hasil akhirnya dia dapat apakah dia tertinggal, apakah dia sangat tertinggal, apakah dia maju, berkembang, dan mandiri. Ada yang sudah mandiri di kampungnya? Orang ya, orang jauh tahu. Nah, dari hasil itu dalam data IDGs ini aspirasi dari warga desa juga diperhatikan. Ketika Bapak Ibu mereka menginput data SDGs tadi, kan masyarakat belum tidak tahu isinya itu seperti apa, keluarannya itu bagaimana. Nah, mereka akan menyampaikan juga apa saja menjadi kebutuhan mereka. Menjadi kami di sini itu air bersihnya kurang, misalnya seperti ini. Dari masalah yang tadi dari Bapak Ida sampaikan. Ketika menjadi satu kegiatan atau
warga, termasuk juga yang dari data SDGs. Setelah itu, dia akan masuk dalam rangka program kerja. Yang pertama adalah pemulihan ekonomi, pelayanan publik, infrastruktur desa sesuai kewenangan desa, pencegahan stunting, berikut ke adaptasi kebiasaan baru. Kemudian dari apa yang sudah dibahas dalam data itu akan muncul tim penyusun RKPD dalam pencermatan RPJMK atau RPJMK. Tadi yang Bapak dari Bapeda sampaikan, ketika penyusunan RKPD harus dilakukan setelah ada RPJMK. Sebenarnya itu serta bolak-balik, jungkir balik, karena selama tahun 2021 terakhir RPJMK kemarin itu 2020 ya. Setelah itu 2021, 2022 kita tidak punya RPJMK. Kenapa tidak punya? Definitif. Ya, yang bisa membuat RPJMK itu definitif. Kalau yang PRT dia hanya perizinan sementara di luar kita. Jadi mulai hari ini ke depan, Bapak Ibu dong punya tanggung jawab bahwa 3 bulan ke depan kita sudah harus punya RPJMK. Dilakukan pencermatan, cocokkan lagi dengan dalam RPJMK tadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Misalnya sekarang baru tahun pertama, dicocokkan betul tidak yang dari data RPJMK itu sama dengan yang diusulkan kembali atau yang dilihat dari data SDGs itu. Setelah itu dari pencermatan oleh tim penyusun RKPDs dalam RPJMK muncullah rencana RKPD sampai tahun depan atau sampai tahun berjalan. Nah, ini adalah hasil kegiatan yang ada di SDGs yang akan dimasukkan ke dalam Siskodes. Kata-katanya berbeda-beda. Jadi bagaimana caranya supaya dia cocok dengan akun yang ada di dalam SDGs. Contoh, ketika tingkat kemiskinan mencapai 0 dari data Kampung tadi 72,8% masih ada orang-orang yang kurang mampu. Mereka ini kategorinya ada beberapa bantuan. Diberikan BLDK, pemberian akses modal pada masyarakat miskin kah, pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin, itu tergantung nanti dari hasil musyawarah. Ini yang orang-orang kurang mampu kita kasih apa supaya bisa mengembangkan diri? Apakah dikasih BLT nanti dia akan baik, ekonominya akan meningkat? Nah, itu kembali dalam pembahasan atau dalam musyawarah. Nah, kalau misalnya pemberian BLT, dia akan masuk di mapping dalam Siskodes itu di bidang 5 seperti biasa. Bidang 5, subbidang penanganan keadaan mendesak, kegiatannya pemberian BLT. Itu jadi sinkronisasi antara data di SDGs dengan data yang nanti pelaksanaan dalam aplikasi Siskodes waktu pembuatan APBK-nya. Nah, ini adalah contoh. Nanti tinggal ini mencoba-coba satu-satu saja ya. Kalau kita bahas semua sampai besok tidak selesai. Itulah. Kemudian misalnya ini penciptaan lapangan kerja. Di sini masuk dalam bidang 4, subbidang dukungan penanaman modal atau kegiatan pembentukan fasilitasi pelatihan pendampingan kelompok usaha ekonomi. Itu boleh dilakukan nanti. Seperti itu. Bisa ya? Susah dong? Susah. Nah, ini juga sama lanjutan dari yang tadi. Sama ini yang banyak. Nah, ini adalah tadi tahapan penyusunan RKPD dengan pemanfaatan data SDGs. Dilakukan oleh masyarakat atau program secara partisipasi. Kumpul, rapat, pertemuan, musyawarah. Itu wajib. Tidak ada yang tidak dilakukan dalam musyawarah. Kemudian pembacaan rekomendasi SID. SID ini Bapak Ibu kalau Bapak dong sudah bisa buka internet, itu ada sistem informasi desa.
di website Kemendes. Di situ Bapak Ibu bisa lihat semua terkait dengan data-data yang ada, termasuk data SDGs itu. Kemudian pembacaan dengan menggunakan IDM atau SDGs desa dan dilakukan oleh tim penyusun RKP. Sudah tahu tidak di kampung kalau tim penyusun RKP itu berapa orang? 7 orang. Minimal 7, maksimal 11. Ini harus tahu nih. Kalau tim RPJMK berapa? 11 orang juga, sama ya. Tergantung nanti pada saat musyawarah mungkinnya berapa. Kemudian dalam penentuan prioritas kegiatan dalam perencanaan pembangunan desa, pastikan desa menganggarkan penanganan kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrim. Kita di 2023 sudah diarahkan oleh pusat bagaimana cara penanganan kemiskinan ekstrim. Kemudian di situ penyusunan, sebelumnya ada pencermatan ya sebelum masuk ke sini. Kemudian penyusunan RKP, setelah itu semua dilaksanakan dalam kerangka musyawarah desa, penyusunan RKP dan APBK. Jadi prosesnya ketika Bapak Ibu sudah punya data terkait dengan perencanaan 2023 besok, nanti akan melalui proses seperti ini sampai dengan APBK. Diharapkan kalau bisa awal Januari itu sudah selesai APBK untuk 2023. Tetapi kalau kita juga penyerapan 2022 terlambat, otomatis kenapa lagi ulang lagi dari kemarin. Nah, kami berharap Bapak Ibu mereka tidak seperti itu. Jadi mulai dari sekarang coba apa yang sudah bisa kita lakukan. Nah ini adalah contohnya tadi. Nah pada saat musrembang kemarin, Bapak Ibu sekalian, ini adalah format-format yang Bapak Ibu mereka harus isi yang kita ambil dari Permendesa tadi. Sudah ada yang lihat ini format-format ini, atau sudah ada yang buka Permendesa 21 tahun 2020? Belum catat saja. Ke depan ketika musyawarah itu siapkan format, jadi 1 kali jalan kembali sudah ada data, supaya tidak sekarang baru 10